Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 10. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sobat Kairos, penyembahan berhala merupakan ironi yang tidak masuk akal yang dilakukan manusia. Manusia menyembah yang diciptakannya sendiri. Berhala tidak memiliki arti atau kuasa apa-apa karena mereka adalah buatan tangan manusia. Berhala adalah yang kita buat menurut gambaran kita, keinginan hati kita. Berhala itu sama seperti kita menyembah diri kita sendiri atau cerminan dari kemampuan kita merespon berbagai hal di sekitar kita. Berhala adalah kekuatan rohani yang berbahaya yang menyedot semua kekuatan kita. Berhala adalah hal-hal kuasa yang hendak merebut kekuasaan. Makin kita berusaha mencari kekuatan dari hal-hal tersebut, makin mereka akan mengeringkan kekuatan kita. Berhala membuat hati dan pikiran kita mengalami kebutaan rohani yang parah. Dan penyembah berhala terjerat dalam jaring dusta, terus saja menipu dirinya sendiri. Penyembahan berhala juga menyebabkan perbudakan kepada diri kita. Berhala meracuni hati dan membuat hidup kita bergantung kepadanya. Mereka menawan hati kita. Mereka menjadi tuan kita. Betapa menggelikan seorang manusia berkeringat dan melelahkan diri sendiri membuat sebuah dewa yang tidak dapat bergerak, berbicara atau melindungi diri sendiri dari berbagai hal. Kemudian manusia itu menyembah hal ini. Apakah Tuhan yang sesungguhnya membutuhkan rumah atau membutuhkan makanan? Apakah dia memiliki keterbatasan seperti manusia? Berhala-berhala dewasa ini adalah berupa individualisme. Berhala ini telah dominan dalam masyarakat pada zaman terakhir ini. Saya melakukan apa yang saya inginkan ketika saya ingin. Ketika saya merasakan suka akan itu. Ide saya, pikiran, dan penilaian saya sangat signifikan. Saya akan mempertimbangkan apa yang telah Tuhan firmankan. Tetapi akhirnya semua tergantung kepada pilihan saya. Hasilnya adalah gaya hidup dari pilihan kita sendiri. Respek terhadap kemanusiaan semakin menurun karena hak untuk memilih. Yang kedua adalah perbuatan. Banyak orang masih percaya bahwa jika melakukan hal-hal yang baik dan menghidupi satu kehidupan yang baik, Tuhan akan menyambutnya di sorga ketika kita meninggal dunia. Tetapi tidak cukup hanya itu. Kadang dengan perbuatan baik dan tidak peduli tentang penerimaan akan Yesus dan hidup berdasarkan teladannya, ini akan membuat kita hanya melakukan yang baik, tetapi tidak pernah berdasarkan daripada firman itu, berdasarkan iman kita kepada Yesus sebagai landasan daripada perbuatan baik itu. Yang berikutnya, yang menjadi dewa pada saat ini, berhala pada saat ini, adalah kekayaan atau kemewahan. Uang mengendalikan kita dan membuka pintu kesempatan dan kesenangan di dunia kita. Berapa banyak keputusan kita didasarkan pada uang
yang berakibat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jika kita memiliki duit, kita beranggapan bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu. Apakah kita mengambil pekerjaan yang membayar lebih atau pembayaran kurang, tetapi menggunakan bakat kita? Di sana tidak ada duit, tetapi yang adalah bakat kita dalam mengerjakan pekerjaan itu. Karena itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita akan meninggalkan dunia ini? Apakah berinvestasi di tengah-tengah dunia ini atau berinvestasi pada kerajaan Tuhan? Hati-hatilah dengan sikap ketidakpuasan, kerakusan, more and more di tengah-tengah kehidupan kita. Roh berhala yang berikutnya adalah waktu terluang atau disebut dengan bersenang-senang. Apakah Anda terhibur? Jika itu tidak menggembirakan, maka kita tidak mau melakukannya. Apakah Anda ingin mempelajari firman Tuhan atau hendak melakukan sesuatu yang lebih menggembirakan? Jika kita tidak terhibur, kita akan heran bagaimana itu akan berguna. Kegembiraan itu bisa menjadi candu bagi kita. Humor itu bisa menjadi candu bagi kita. Sehingga jika kita tidak mendapatkan kegembiraan untuk diri sendiri, maka itu tidak ada artinya bagi kita. Kita hanya mencari kegembiraan saja. Hanya Tuhan yang harus kita sembah. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang mengingatkan diri kita bahwa Tuhan di atas segala-galanya. Dia saja yang menjadi pencipta dan pemelihara hidup, yang kudus dan yang berkeadilan, penebus dan penyelamat. Hanya Dia yang akan menghakimi segala sesuatu, dan hanya Dia yang dapat memberikan hidup yang kekal. Menempatkan Tuhan pada posisinya, kita harus memuliakan Dia dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kita. Ketika kita menyembah, memuliakan Tuhan, meyakini Tuhan, dan melayani Tuhan, hal-hal lain tentu akan tinggal di tempatnya dan tidak akan merampas posisi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dengan sadar harus meninggikan Tuhan melalui ibadah, keyakinan, iman, dan pelayanan. Selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati Sobat Kairos sekalian. Amin.